Dia memiliki banyak penggemar, dengan sebuah tarian. Video adalah puluhan ribu yang suka. Setiap hari ada penggemar kecil yang ingin berfoto bersama. Bahkan merek-merek besar menemukannya untuk endorsement. Namun ini selebriti yang kelihatan manis dan cantik. Memiliki sisi yang tidak diketahui. Kakak, jangan menghalangi jalanku, oke? Maafkan aku. Ya, kelucuannya adalah berpura-pura. Karena dia sangat membenci kakak kandungnya. Kakaknya tidak suka berdandan. Kamar tidak pernah dibersihkan. Tiap hari hanya membaca komik di rumah. Ini sangat jauh dari adiknya. Jadi adiknya merasa, jika semua orang tahu bahwa dia memiliki kakak seperti itu, maka penggemarnya akan berkurang. Dapat dibayangkan, sikap sang adik terhadap kakaknya sangat buruk. Hari ini saat di kamar mandi, sang kakak berkata, "Saya sangat iri kamu memiliki banyak penggemar." Tapi adiknya tidak menanggapinya. Dia juga bersikap tak acuh pada kakaknya. Anda juga dapat mencoba menjadi selebriti. Meskipun saya merasa sedikit sulit, tak disangka sang kakak yang selalu merendahkan diri, menanggapi kalimat ini dengan serius. Dia melihat idol muda yang bersinar di komik, dan mendengarkan adiknya yang sedang bernyanyi dan menari. Jadi dia punya ide yang bagus. Keesokan harinya ketika adiknya pergi ke sekolah, menemukan teman-teman sedang bercanda pada sebuah video. Dengan penasaran dia melihat gadis yang melompat di depannya. Bukankah itu adalah kakaknya yang autis? Dia menyanyikan lagu di depan kamera. Ini benar-benar berbeda dari kenyataan. Namun, komentar netizen pada video itu tidak begitu ramah. Mereka menganggap dia gila, menganggap dia sangat menjijikkan. Sang adik tidak bisa percaya. Apa yang dilakukan kakaknya? Dia berlari pulang untuk membujuk kakaknya. Mereka sedang mengejekmu, hentikan semua ini. Tapi kakaknya memiliki perasaan yang berbeda. Apa yang salah dengan diejek? Selama dapat menambah penggemar, aku bisa seperti idola di dalam komik, dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kontes. Kemudian menjadi terkenal. Aku akan bekerja keras, berusaha untuk menjadi lebih jelek agar bisa mengikuti kontes. Kakak hentikan. Melihat kakaknya yang tak terkendali, sang adik juga tidak berdaya. Dari hari itu, sang kakak mulai membuat lebih banyak video, mendapatkan lebih banyak jempol, dan kemudian ada lebih banyak cacian. Dan teman sekelas sang adik, juga menonton video kakaknya. Dalam waktu lama, sang kakak akhirnya terkenal. Netizen tertarik pada video lucunya. Banyak selebriti yang ingin live stream dengan dia. Para blogger menulisnya pada artikel. Bahkan beberapa masuk dalam pencarian populer. Melihat teman-teman yang terus berbicara tentang kakaknya. Akhirnya suatu hari, sang adik merasa cemburu. Dia ingin diam-diam memberi pelajaran pada kakaknya. Tapi tidak disangka, dirinya membayar harga yang mengerikan. Video selebriti ini semakin populer. Sekarang popularitas sang kakak lebih tinggi dari adiknya. Adiknya sangat cemburu. Dia mendaftar sebuah akun dan berkomentar di bawah video kakaknya. Katanya semua tingkah lucunya adalah palsu. Pada kenyataannya dia sangat merendahkan diri. Tidak hanya satu komentar. Secara bertahap, adiknya seperti kehilangan kesadaran. Hari itu saat dia pulang rumah, dia menemukan kakaknya seperti menggila. Karena komentar anonim dari adiknya, membuat penggemar kakaknya berkurang. Para penggemar mulai mengejeknya. Kakaknya juga menemukan, ada seorang pria yang menirunya. Dia meniru semua pose dan konten videonya. Pria itu pun mulai terkenal di internet, untuk mendapatkan kembali penggemarnya. Dari saat itu, kakaknya menjadi semakin ceroboh. Video juga menjadi semakin menggila. Dia menggunakan semua cara, untuk mendapatkan kembali popularitasnya. Dia mulai berjalan di jalanan, dan ingin lihat apakah ada penggemar yang mengenalnya. Benar saja pada hari itu, beberapa siswa datang untuk menyambutnya. Dan di antara orang-orang ini, kebetulan ada adiknya sendiri. Adiknya sangat bingung, tapi sang kakak tersenyum dan berjalan perlahan ke arahnya. "Halo. Salam kenal." Senyuman di wajah kakaknya tiba-tiba menghilang, tapi dia masih berakting dengan adiknya. "Salam kenal. Saya telah menonton videomu." Sang adik tidak pernah menyangka, karena hal kecil ini membuat hubungan mereka runtuh. Saat pulang rumah, sang kakak bertanya adiknya, mengapa tidak berani mengakui hubungan mereka. Sang adik tidak membantah. Dia bilang dia lupa. Melihat adik yang panik, sang kakak tampaknya telah menebak sesuatu.
Apakah kamu yang meninggalkan komentar buruk? Sang adik takut rahasianya diketahui kakaknya. Dia segera mengalih topik. Jadi sang kakak menebak, pasti pria itu yang menulis komentar buruk. Videonya semakin gila sekarang. Bahkan mengambil foto sang kakak, sambil berkata akan mengalahkannya, sambil memakan fotonya. Video aneh seperti itu bisa menjadi populer. Malam itu, sang adik mendengar tangisan ayahnya di lantai bawah. Dia bergegas turun untuk memeriksa. Ayahnya telah terluka, dan kakaknya pergi dengan mobil. Sang adik tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bergegas ke kamar kakaknya. Benar saja, di dalam komputernya, dia sedang mengintai pria itu. Bahkan menemukan alamat rumahnya. Adik tahu bahwa kakaknya pasti pergi membalas dendam. Dia mengikuti pesan di foto pergi ke rumah pria itu. Pintunya tidak terkunci dan lampu tidak terbuka. Sang adik berjalan masuk. Dia terkejut dengan adegan di depannya. Pria itu tidak bernapas lagi, artinya sudah mati, dan kakaknya sudah melarikan diri. Sang adik ketakutan dan segera menghapus sidik jarinya, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Saat dia sampai rumah, dia melihat foto masa kecil bersama kakaknya. Dia langsung terdiam. Ini adalah ulang tahun ke-9 gadis kecil itu. Tapi adiknya tidak bahagia, karena orang tuanya memberikan sebuah mainan yang lucu kepada kakaknya. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat disukai kakaknya, sang adik juga tidak belas kasihan. Aku juga menginginkannya. Dia mungil di meja. Orang tua tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Melihat sang adik yang bersedih, sang kakak terpaksa memberikan hadiah ulang tahunnya. Ini lebih baik untukmu. Itu bagus. Terima kasih kakak. Hingga sekarang, sang adik terpikir, selama bertahun-tahun, sang kakak selalu memanjakan dirinya, dan dirinya kecanduan popularitas di internet, dan melupakan orang yang selalu mencintainya. Dia tahu hanya dia yang bisa menyelamatkan kakaknya sekarang. Dia ingat kakaknya pernah berkata, dia ingin mengikuti kontes menyanyi, dan hari ini adalah hari kompetisi. Dia pergi ke aula pertunjukan. Benar saja, dia melihat kakaknya di belakang panggung. Dia sedang memakai lipstik dan bersiap untuk pertunjukan. Dia ingin minta maaf pada kakaknya, berharap kakaknya dapat berubah kembali seperti dulu. Tapi sang kakak memberitahu adiknya, dirinya sekarang adalah diri sebenarnya. Aku ingin menjadi terkenal hingga seluruh dunia. Melihat kakaknya yang sudah tidak bisa dikontrol, sang adik terpaksa mengatakan kebenaran. Komentar buruk itu sebenarnya ditulis oleh dirinya. Karena cemburu kakaknya lebih populer dari dirinya, dia takut popularitas sang kakak bisa mempengaruhi popularitas sendiri, sehingga dia melakukan hal bodoh itu. Sang kakak yang mendengarkan semua itu langsung menangis. Dia mencekik adiknya dengan gila, kemudian mengambil asbak di atas meja, dan memukulnya dengan keras. Waktu pertunjukan segera tiba. Di bawah cahaya yang sedikit, sang kakak naik ke panggung impiannya. Dia menyanyikan lagu, dan menari tarian yang aneh. Di bawah sorak-sorai kerumunan orang, dia benar-benar putus asa. Setelah pertunjukan selesai, sekelompok orang membawanya secara paksa. Beberapa hari kemudian, televisi menyiarkan berita penangkapan kakaknya, dan sang adik yang terluka juga berhasil selamat. Akhir cerita, sang adik membuat video lagi. Dia mengungkapkan status keluarganya dengan kakaknya, dan meminta maaf kepada penggemar dan netizen. Sang adik menangis di dalam video. Dia sangat menyesal, dan netizen bersimpati pada apa yang terjadi padanya. Mereka memberikan komentar padanya, juga merekam banyak video untuk mendukungnya. Dan sang adik juga tergerak oleh perilaku penggemarnya. Tapi setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Tampaknya dia tahu ini kesempatannya untuk menjadi populer. Ini adalah drama Jepang yang terkenal, No Lemming. Akhir cerita ini membuat kita banyak berpikir. Dalam zaman video pendek, kita tidak seharusnya mengejar video seperti apa yang akan menjadi populer, tapi kita harus mencari konten seperti apa baru berguna.